kamu percaya nggak di belakangku siapa? Nah gitu kan, terus wanita yang makan sama dia siapa di berita deh, karena dia terkenal selebriti, dipuja karena dia anak orang paling kaya di Singapura kalau salah waktu itu gitu. Nonton deh Crazy Rich Asian. Bang, sewaktu aktif motret di Kompas dulu, selebritis mana yang paling berkesan di foto? Pertanyaan dari Lily. Aduh, itu orang selalu senang yang superlatif ya. Terus saya nggak inget tuh, karena saya motret banyak sekali. Mungkin Cinta Laura, Aura Kasih ya mungkin ya. Jadi Aura Kasih waktu itu lagi top-topnya. Saya motret dia waktu saya ketemu dia belum dandan, gitu. Terus saya belum dandan, belum berpakaian, gitu. Berpakaian. Jadi foto saya itu Aura Kasih cukup bagus ya, lugu. Terus juga modelnya Femina yang dipotret pas dari stop banget siapa tuh? Aduh saya lupa. Itu lucu tuh. Jadi si selebriti satu ini, itu kalau namanya saya lupa ya. Itu kalau di foto orang top banget lah. Wah fotonya Mas Darwi juga motret dia dengan pakaian minim. Wah keren banget lah. Saya disuruh motret oleh Mbak Nino. Dia model-model yang top banget untuk sosialita ya. Wah keren lah pokoknya dengan baju-baju minim ya. Mbak Nino pesan sama saya, Mbak, tapi motret dia nggak boleh pakai baju minim, nggak akan dibuat, gue muat kata Mbak Nino ya. Mbak Nino terakhir pemret Kompas ya sebelum pensiun. Waktu dia redaktur Kompas Minggu, saya fotografer Kompas Minggu. Saya nungguin satu tempat yang dijanjikan ya. Udah jam lewat dia belum datang si model itu. Sebelah saya ada perempuan biasa banget. Terus saya telepon Mbak Nino, Mbak, si A itu nggak datang juga. Terus tiba-tiba dia nyolong, Mas saya. Ya ampun, sebelum dia dandan bener-bener kayak ya kita nggak nyangka itu loh. Ternyata bener-bener di sebelah saya. Nah, kok itu ya yang paling berkesan mungkin dia ya, paling berkesan ya. Artinya sudah di sebelah saya setengah jam kali, saya nggak tahu waktu dia juga nggak tahu saya yang motret gitu loh. Jadi itu waktu dia bawa kalau stok pakaiannya semuanya seksi dan minim. Akhirnya apa? Saya telepon beberapa perancang yang hubungan baik sama Kompas. Tunggu 1 jam kemudian busananya dikirim. Siapa modelnya? Oh ada saya tahu ukuran dia kayak kirim lah. Pakailah baju rancangan perancang yang nggak terlalu bukan gaun pesta tapi juga nggak terlalu gaun pesta. Itu bagi saya mengesankan. Saya udah sama dia setengah jam duduk tungguan ternyata. Itu yang bagi saya mengesankan. Dan dia setelah dia dandan, wow ya. Dia bedakan terus jadi ekspresi dia waktu nunggu saya itu kayak orang terpuruk santai dia, kayak orang lamun itu biasa banget. Ayo teman-teman coba tebak siapa, ntar dapat giveaway sepeda di belakang gerbang. Begitu dia udah berdiri di depan kamera dagunya diangkat dikit segala, udah beda sekali auranya langsung cereng gitu. Itu siapakah dia? Nah itu yang saya bilang bahwa selebriti itu punya pesona kamera ya. Dia pada waktu dia di rumah mungkin biasa aja. Begitu dia depan panggung, dia atau di depan kamera, dia somebody banget. Itu yang saya tangkap ya. Kalau Anda ikutin Instagram saya pernah melihat Agnes di rumahnya nggak dandan. Beda banget. Ada, saya naruh dan saya nggak nanya boleh dibuat atau tidak. Tapi waktu itu saya bersama Kompas Muda, anak-anak SMA. Kompas bukan muda-muda itu mahasiswa ya. Kompas apa? Pokoknya saya bersama anak SMA yang magang di Kompas ke rumahnya Agnes Monica, mereka wawancara. Agnesnya santai aja bagi baju rumah ya. Nah itu saya potret dan saya mau di Instagram saya di Kompas sendiri, saya lupa di mata atau tidak. Itu juga Agnes itu dengan dandan rambutnya diwarna-warnain gini sama Agnes di rumah biasa itu bedanya bumi dan langit. Nah siapa tuh penyanyinya Naif itu siapa? Naif sih itu David. Nah, nanti saya tunjukkan ya. David dulu sebelum dia fitness ya masih top Naif itu saya motret di rumahnya sama anak saya foto-fotoan biasa sebelum dia tampil sebagai David ya. Tampil sebagai orang top David yang top dengan David sebagai manusia ya. Waktu dia ngobrol itu biasa banget. Begitu saya foto auranya beda sekali. Jadi memang selebriti itu dia tahu bagaimana dia menampilkan dirinya. Itu bedanya sama orang biasa ya. Orang biasa dandan pun mungkin cuma tampak kinclong ya. Tapi kalau selebriti, sorot mata, gestur dan sebagainya itu langsung berbeda waktu dia memang harus tampil sebagai selebriti ya. Di depan kamera, di panggung. Kayak si Agnes ini bang, foto itu Agnes itu salah satu artis yang gak konsisten bang.
Dia bilang dari dulu kan mau nikah. Sampai sekarang belum nikah. Iya, itu kayak kota Maumere. Dan dulu ya warnanya itu aja karena Karena mau mere. ya Maumere. Ya, warnanya Bang, ya. ini ada pertanyaan nih Bang dari Zaldia Priyadi. Om, kemarin ada baca kasus pelecehan seksual yang saya baca di Twitter. Si pelaku tersebut motret bagian-bagian tubuh wanita secara diam-diam dan di zoom dan dianggap sebagai pelecehan. Itu bagaimana Om pendapatnya? Iya itu fotografer gak bener aja. Cunihin bahasa Sundanya ya. Cunihin. Terus fotografer punya affair sama model itu juga gak profesional. Saya baca di Playboy ya, fotografer itu bilang kalau sampai saya punya affair saya nggak profesional. Jadi affair, tapi jangan di dalam kerjaannya. Kamu pacaran dulu Robert Capa ingat ya? Robert Capa Tahu. ya Robert Capa terkenal sekali kan. Itu kan ganteng. Itu fotografer perang yang paling ganteng Robert Capa. Iya. Robert Capa itu kenapa mati? Dia itu tahun 45 top banget Robert Capa. Terus karena dia ganteng, dia masuk Hollywood. Pacarannya artis-artis. Dia main film juga ya. Robert Capa jadi Robert Capa tuh yang muda-muda maju semua, dia panas dia. Wah itu lihat yang muda-muda hebat. Saya lebih hebat. Dia berangkat ke Vietnam dan dia tewas di Vietnam. Karena dia terlalu berani ya. Dia merasa fotografer yang baru-baru itu dapat nama tapi nggak berani. Dia nekat. Karena dia bilang bahwa kalau foto Anda kurang hebat, Anda kurang dekat. Kan omongan dia itu kan. If you are not picture, not... Iya. Ternyata dia terlalu dekat sama peluru. Dia terlalu dekat, dia terlalu maju, terlalu nekat ya. Jadi itu contoh fotografer perang, terus fotografer selebriti, pacaran sama selebriti, ikut jadi selebriti sendiri, tiba-tiba terkoyak kebanggaannya karena tahu juniornya tampil hebat di Vietnam, dia berangkat lagi ke Vietnam dan dia menemui ajalnya di Vietnam, terkenal ranjau ya. Itu Robert Capa. Robert Capa itu namanya bukan Robert Capa, nama Yahudi banget ya, dia Jews ya. Ini bukan Robert Capa. Itu contohnya bahwa apa ya, dunia selebritas itu memang dunia yang sangat unik. Oke, sekarang saya mau menunjukkan dulu foto. Tadi saya ngomong apa tadi? Tunggu dulu, pertanyaan Bang, banyak Bang. Satu ya. Oh, tanya dulu lah. Oke. Pradirwan. Kerja paparazzi itu dilindungi undang-undang nggak sih Om? Apa yang disebut Nggak. paparazzi itu Nggak. harus wartawan? Enggak ya. Paparazzi itu adalah profesi di luar hukum ya, melanggar hukum banget. Suka-suka dia, yang penting dia dapat duit. Fotografer ya. freelance yang Melanggar semua aturan, semua privasi, semua apa dilanggar. Karena ada yang mau beli fotonya. Jadi paparazzi itu tidak dilindungi apa-apa. Tidak ada organisasi yang melindungi paparazzi. Dan dia tidak bisa disebut dengan wartawan ya? Nggak bisa kan? Saya wartawan keberatan menyebut itu wartawan karena dia tidak punya kode etik apapun. Hajar, dapat gambarnya. Itu kayak tadi yang Ron Galela tadi lihat. Sampai malah Brandu kesel ditonjok hidungnya patah pakai helm. Ron Galela. Itu ya jawabannya ya Mas Pradirwan. Terus dari Rek Kurniawan, angle yang dipakai untuk motret selebriti, nah nggak ada aturan kata Bang Bain. Nggak ada aturan. Kalau bisa belum pernah dipakai orang, fotomu menarik. Kuncinya adalah itu. Nah kalau ngomong angle ya, saat saya masuk supaya nggak bosenin ya. Ini saya 11 tahun yang lalu saya motret Cinca Laura, lihat ya, Cinca Laura. Kemana tuh orang sekarang? Nah, Cinca. Wah, masih muda banget. Nah, ini Anda lihat ya. Ini kenapa saya khususkan, lihat, perhatikan baik-baik. Ini fotonya nggak saya crop ya, asli kepotong semua gini nih ya. Ini Cinca Laura tahun 2008 ya. 2007 2008 saya lupa ya. Nanti saya klik kanan bisa ya. Ini adalah ini contoh khas portraitur buat koran. Buat koran itu kadang-kadang foto itu cuma dibuat setengah kolom, terutama kalau cuma jadi teaser ya, cuma supaya halaman itu nggak terlalu polos. Anda bayangkan kalau foto itu kecil sekali, dipotret sampai rambut-rambutnya masuk semua, mukanya jadi kecil ya nggak? Jadi usahakan hanya wajah, dan namanya wajah itu adalah batasnya adalah sedikit di atas alis sama sedikit di bawah bibir, sisanya boleh dibuang. Itu sebabnya kenapa saya mau Cinca Laura ini untuk stok-stok foto kecil. Ubun-ubunnya saya buang semua nih. Ubun-ubunnya saya buang ya. Ini ubun-ubunnya saya buang. Dagunya pun kepotong, lihat. Ini asli ya, nggak saya crop ya. Ini memang frame aslinya. Anda lihat ini ya, contoh ya. Jadi bahwa selebriti itu manusia itu yang namanya wajah itu adalah di atas alis sama sedikit di bawah bibir. Di luar itu tuh tambahan aja. Pakai topi atau pakai janggut itu nggak terlalu mempengaruhi wajah itu selaksuan. Anda perhatikan terusnya ya, lihat. Ini Mariana Renata
Maria Renata. Bukan, tadi ini Pak Yakob. Ini Pak Yakob, ini Maria Renata ya. Bang, itu ada delay bang. Hah? Suara kita delay bang. Oh gitu. Mungkin sekitar 3 Oh detik. gitu. Waduh. Makanya aku Sekarang- bilang Maria Renata kok keluarnya Yakob. Masih. Makanya aku nyolot duluan, aku langsung nyolot, masa bosku dibilang Maria Renata ya. Tuh. Delay suara kita. Delay 1-2 detik kayaknya delay nih. Oke. Ya, jadi gini. Ini Pak Yakob ini fotonya juga asli. Anda bayangkan kalau ini saya foto sampai ubun-ubunnya kelihatan semua, foto ini malah nggak menarik ya nggak? Setuju nggak? Iya. Setuju. Ya. Nah, ini juga nih. Ini Fahrani saya potong. Tidak ubun-ubunnya. Iwan Fals, tunggu yang ini coba lihat foto ini. Foto ini jadi jaketnya UI yang di Tangerang ya. Saya pernah lihat jadi jaketnya orang UI di punggung. Ini Iwan Fals kalau saya potret utuh sampai ubun-ubunnya malah nggak menarik. Jadi ingat ya kadang-kadang memotret sepotong itu adalah tantangan terpenting dalam portretur. Biasanya kalau saya ngelatih memotret manusia, portretur, pelajaran pertama adalah potret kepalanya tidak boleh utuh. Jadi memotong kepala itu adalah satu pelajaran komposisi yang paling mendasar ya. Motret orang, kepalanya aja dan tidak boleh utuh. Ini Iwan Fals ya, nggak utuh juga ya. Ini, aduh, tiba-tiba nama suka nyangkut. Indah Kalalo. Ini juga saya potret di kepotong ini. Ini saya potong juga. Nah, jadi ingat ya, Anda mau berlatih bikin portretur, cobalah memotret manusia, bisa ayah, ibu, adik, kakak, tetangga ya. Coba latihanlah, motong kepalanya, jangan utuh. Itu latihan dasar ya, buat komposisi wajah ya. Oke. Belajarlah motong. Itu Sambil- pelajaran dasar. Sambil nih ngomong pelajaran dasar nih ada pertanyaan untuk pelajaran dasar juga nih. Om, ada teknik khusus nggak jika motret selebritis di panggung dengan pencahayaan yang sangat minim dan ISO yang terbatas? Dari Brahmantio. ISO terbatas jangan ditanyain ya ISO, ganti alat dong. Kalau mau motor selebriti pakai yang bener. Dan kamera sekarang ISO 1600 itu udah bagus semua ya. 1600 itu cukup ya. Umumnya cukup 1600 cukup. Jadi nggak ada cerita lah. Nanti saya tunjukkan foto saya motret Maya ya, Maya. Jadi nggak ada teknik khusus ya? Gini, foto paparazzi itu kan orang biasa sebenarnya kan. Paparazzi itu bukan jabatan ya, ya. Jadi dia bisa jadi motret artis dengan bener layak ya, mungkin aja menang, mungkin kan. Tapi kalau fotonya dia sebagai paparazzi yang motretnya nggak bener, artis lagi begonoan itu dipotret ya, lembaga manapun nggak ada yang mau terima. Kita nggak pernah tahu nih foto dari paparazzi itu bukan kan. Kita tahu dari paparazzi kalau foto itu tidak senonoh pasti gitu. Oke. Karena kebanyakan kalau paparazzi kan dia mencari momen-momen yang yang tidak disukai sama si artis itu tersebut gitu. Iya betul, maka artis kebanyakan marah. Ada coba nih googling paparazzi, wah fotonya unik-unik yang dikejar-kejar, sampai artisnya copot sepatu lari itu ada. Itu siapa? Sanen Doherty bintang film, ingat ya tahun 90-an. Iya. Itu sampai sepatunya dijinjing, roknya diangkat tinggi-tinggi lari kencang dikejar paparazzi. Lucu itu Sanen Doherty, saya ingat fotonya. Fajar Ramanda, Om, kan saya punya foto Rizky Febrian. Boleh nggak kalau saya post di feed di IG? Siapa yang Posting nggak masalah. Ada lihat di IG saya tuh, saya banyak posting. Selama postingnya senonoh, nggak apa-apa. Nah, ada problem gini. Saya pernah posting seorang model. Dulu saya potret dia belum pakai jilbab. Terus dia pakai jilbab. Yang protes bukan dia, orang-orang lain. Oh, sekarang dia pakai jilbab, nggak layak di foto itu lagi gitu loh. Nah, itu saya bertahan, saya turunkan karena itu realitas kok gitu loh. Dan foto itu juga menurut saya masih cukup sopan, biasa aja, hanya kelihatan rambutnya gitu loh. Dan bukan artisnya sendiri, kalau artisnya keberatan mungkin saya take down ya. Tapi yang ngomong orang lain itu loh. Artis sendiri katanya cuek aja. Gitu. Oke, ini ada lagi jok bapak-bapak banget. Iya. Yang kita bapak-bapak. Enggak yang tadi. Iya. Mbak Asih nanya, lebih gampang motret cowok atau cewek atau cowok selebritisnya? Gini, pelajaran memotret manusia itu belajarlah memotret wanita. Kenapa? Iklan apapun hampir semuanya wanita, ya. Hal terpenting dalam pelajaran memotret manusia adalah memotret wanita. Kenapa? Iklan apapun hampir semua wanita. Majalah pria covernya wanita, majalah wanita covernya juga wanita, ya enggak?
Iya, Ya kan? kebanyakan, betul. Majalah pria, covernya pria, malah nggak terasa pria, serius. Majalah pria, covernya pria nggak terasa pria kadang-kadang. Iklan shampoo selalu wanita. Perkecualian Cristiano Ronaldo. Itu pun extraordinary sekali ya. Cristiano Ronaldo iklan shampoo. Biasanya shampoo selalu wanita. Jadi lebih gampang mana motret pria dan wanita? Lebih susah, lebih gampang motret wanita. Pria itu bagus pun fotonya nggak menarik gitu loh. Bagus banget pun fotonya susah untuk menarik. Susah untuk jadi ikon gitu loh. Wanita itu secara naluriah manusia itu pria maupun wanita lebih suka lihat wanita. Itu udah hukum. Itu udah kunci utamanya. Hukum fotografi. Nah, ini Hazazirido nanya, ada foto artis yang paling susah nggak? Kayaknya foto artis lebih mudah Om, karena selebriti sudah nggak perlu diarahkan. Apakah selama motret selebriti Om pernah kesulitan nggak sih gitu? Justru itu sulitnya motret artis, makanya yang lain-lain ini pada nggak mau. Saya kasih contoh, Lesti Kurnia nih, saya suruh motret artis A, janji jam 10 ke rumahnya, ya. Lesti sampai jam 10 di rumahnya dia belum bangun, ya. Bangun jam 11 panik, aduh Mbak maaf ya, ikut saya dulu deh, saya ada janji orang, nanti Mbak ikut aja bisa motret di sana. Pasti ngikutin dia ke tempat A, tempat B, tempat C, tempat D, sampai semua nggak sempat motret, sampai akhirnya balik lagi ke rumahnya si artis itu jam 10 malam baru motret. Anda bayangin 12 jam mengikuti. Itu satu ya. Seorang penyanyi dangdut terkenal, akhirnya saya nggak punya fotonya. Kenapa? 4 kali janjian, 4 kali berubah jadwal ya, saya nggak sempat. Akhirnya saya nggak usah sebut namanya, tapi saya akhirnya nggak punya fotonya karena selalu nggak ketemu waktu tempat untuk motret dia ya. Tunggu nih. Ipa masuk. Ipa masuk. Ipa udah mam belum? Tukang bakpao udah. Sekarang Ipa. Itu Ipa tuh Ipa. Mana Ipa? Ipa. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini dari B3154. Kalau motret pejabat pemerintahan samakah dengan motret selebritis? Ada norma atau aturannya? Gini loh, norma fotografi itu sama dengan sopan santun biasa. Ya Anda harus sopan sama dia. Motret pejabat nggak mungkin Anda naik meja. Kalau motret artis, Anda bisa naik pohon dari atas bisa. Tapi Anda motret pejabat nggak mungkin begitu kan. Jadi ini ya, normanya adalah norma kesopanan sama norma keamanan. Anda motret Pak Jokowi, Anda naik pohon di Istana Merdeka ya, Anda ditarik pas pampres turun, gitu kan. Terus Anda bawa tas pinggangnya banyak, motret presiden juga nggak boleh masuk bawa tas pinggang macam-macam gitu. Jadi normanya adalah sopan santun normal plus norma keamanan, norma security. Dan yang pasti tergantung aturan juga ya, aturan yang ada di sana juga kan. Iya. Nih pertanyaan dari Andrew Dwi. Sebagai seorang profesional, pasti Om Arbain menyiapkan segala hal untuk pekerjaan. Kalau di sisi manusiawi, pernah nggak khawatir kalau hasil foto nggak sesuai dengan yang diharapkan sang artis? Masukan juga buat saya, kata Mas Andro. Tunggu dulu, saya bekerja untuk koran saya, bukan untuk artis itu ya. Jadi dia harus terima hasilnya seperti apa ya. Jadi tolong berbagusnya adalah saya yang dipercaya oleh kantor saya untuk memotret. Gitu. Artis itu tidak berhak ngatur-ngatur maunya kayak apa, kira-kira seperti itu. Kecuali kita dibayar sama artis tersebut. Nah, kecuali saya disewa untuk motret ya. Kecuali itu beda urusannya. Itu ya, Mas Andro. Terus telah dimarahin. Wah, siapa yang dimarahin? Ipa. Bentar lagi tukang sekoteng. Oke Bang, lanjut Bang. Lanjut, oke. Waktu 3 menit lagi ya Bang ya. 3 menit. Waduh, ambil gambar tanggung ya. Nanti gambar-gambar saya tampilin bagian 2 aja ya. Bagian 2 aja kalau gitu. Tapi tunggu. Ini mungkin ada yang gambar singkat yang bisa saya share duluan. Ini saya motret. Nah, ini motret ini. Anda pasti tahu ini ya. Yang di poster itu Demian ini ya. Ini saya motret. Ini saya tunjukkan poster yang gini ya. Nggak usah ada di poster atas ya. Demian itu unik. Jadi saya suruh motret Demian. Jadi Anda ingat, hakikat portretur. Bedanya pas foto sama potret apa? Pas foto itu hanya kelihatan wajah. Namanya portret itu keseharian dia terekam.
Dia dosen kelihatan kedosenannya, dia artis kelihatan keartisannya, dia atlet kelihatan keatletannya, dia pesulap, magician harus kelihatan magiciannya. Nah, waktu saya suruh muter Demian, saya kebayang kalah gampang. Saya suruh trik sulap aja pasti beres itu kan. Ternyata waktu saya ketemu dia, Demian, trik apa yang sering kamu bawakan di depan umum? Ini mas, dia muter-muter koin. Wah, ditonton menakjubkan. Di foto cuma megang koin, ya enggak? Iya kan? Iya kan? Koin itu wah dia hilang buka itu hilang, menakjubkan ditonton. Di foto cuma megang koin. Terus sama dia main kartu. Wah menakjubkan banget. Ngocok kartunya bisa melejit-melejit itu. Di foto cuma dia ada kartu di tangannya, nggak menarik. Akhirnya saya putus asa kan? Ya nggak putus asa saya bilang. Demian, ada nggak trik yang menurut kamu bagus di foto? Wah kalau gitu, tapi agak mahal nih mas. Tisunya ini harganya 250 ribuan satunya kira-kira. $20 kalau salah waktu itu ya. Terus diremes kebakar sendiri. Tapi cepat mas ya, panas sama ini mahal. Jangan sampai ngulangin itu loh. Dia ngulangin tisunya diremes jadi api sambil cepet ya itulah dari foto itu. Itu api beneran. Jadi waktu itu saya upload ada yang bilang api editingnya bagus om, apinya kelihatan artifisial. Lah editing gimana? Wong ini api beneran. Kamu yang matanya salah saya bilang. Jadi waktu itu saya posting orang ngomong gitu, editingnya kasar om, apinya nggak wajar. Ya kamu yang nggak wajar, itu api beneran gitu loh. Jadi itu dianggap saya olah digital kasih api. Apinya oldik. Api oldik. Matamu yang oldik. Oh itu api beneran, itu mata beneran. Mata kamu yang salah saya bilang. Jadi itu api beneran dari tisu yang diremes kebakar sendiri ya. Langsung bakar. Jadi biasanya pesulap tuh selamat malam Jakarta, sebus keluar dibuang langsung gitu kan. Itu tisu khusus untuk pesulap ya. Itu saya muter Demian yang ngasih ide itu. Ini ya, protes nih Mas Budi. Pertanyaan saya dilewatkan. Pertanyaannya gini sih, saya bacain ya. Gimana motret sensual tanpa menonjolkan keseksian? Nggak tahu, saya nggak suka. Aku udah tahu jawaban Bang Bain. Tunggu. Suatu hari saya motret seorang selebriti sama Mas Bri Redana. Dia pakai rok mini sekali. Kata Mas Bri, udah bagus-bagus itu. Kalau Mbak Nino pasti nggak dimuat. Mas Bri berpikirnya lebih liar ya. Mas Bri Redana, pakai rok mini aja. Duduk bersila, menyilangkan kaki kan seksi banget itu. Bulan puasa lagi waktu itu, wah saya dihujat habis-habisan, serius keluar di Kompas lagi. Pas bulan puasa, hari pertama bulan puasa kalau salah itu, waduh saya dihujat orang habis-habisan, seksi betul memang. Sensual kelihatan nggak sensual nggak bisa, sensual memang sensual karena definisi sensual itu adalah ada bagian-bagian terlarang tanda petik yang terekspos gitu loh. Itu definisi sensual. Bagian terbuka kelihatannya nggak terbuka ya nggak bisa. Tapi saya pernah itu dihujat. Orangnya sekarang makin eksis di dunia selebriti ya. Pertanyaannya siapakah dia? Belum ada. Nih Mbak Lili Naps tadi udah kan itu apalagi pertanyaan. Ini soalnya tadi ada yang ngelek, jadi mungkin pertanyaan teman-teman ada yang kelewatan karena kan ngeleknya juga agak lama. Nanti kalau ada pertanyaannya yang belum sempat saya bacakan, mohon maaf, bisa diulang lagi di sesi kedua dalam waktu 1 menit ya. Teman-teman bisa nanya lagi. Tapi kalau bisa yang berkaitan ya dengan topik kita, walaupun bebas sih teman nanya apa aja. Tapi Bang Arben juga bebas sih mau jawab. Topik hidayat. Ya, ini tinggal 50 detik Bang. Siap. Ya, nanti fotonya David belum ditampilkan, nanti tampilkan David backup ya. David backup. David yang gue lihat. Sami-sami Mas Budi. Waduh ada Lepton. Motret sensual tanpa menonjolkan sensual bisa langsung ke Taman Safari, dasar. Lepton. Oke, Om pernah motret apa aja di Lampung? Banyak. Kemar baik maksudnya. Kupu-kupu, gajah, jalan tol. Sepupu istri saya. Saya kemarin itu ada kondangan ke Lampung. Oh, tinggal 15 detik. Sehat juga buat Mas Rialdi ya. Oke, teman-teman, thank you untuk sesi pertama. Kita lanjut ke sesi kedua ya. Sampai jam 9 nanti kurang lebih.